Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Dewi kelas 5, baik kelas 5 Asoka maupun kelas 5 Lili. Nah, kali ini di hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, kita hari ini akan belajar tematik muatan IPS, yaitu tentang ini, kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, kalian lihat di sini ada peta Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi. Dari kesemuanya ini terlihat ada pulau-pulau besar di Indonesia dan di setiap pulau itu ada beberapa. Nah, untuk yang lain yang berwarna-warni ini merupakan pulaunya di situ. Ya. Jadi negara kita ini termasuk negara kepulauan karena terdiri dari beberapa pulau-pulau dan juga merupakan negara maritim karena sebagian besar dari negara kita ini terisi oleh lautan atau tersusun atas lautan. Selanjutnya, nah, karena kita belajar tentang kondisi Indonesia, berarti kita juga belajar tentang ini, letak geografis dan juga letak astronomisnya Indonesia, nak. Ya, apa itu letak geografis dan letak astronomis? Kalau secara letak geografis berarti ini adalah letak secara penampakan bumi. Letak geografis atau secara penampakan Indonesia itu ada di dua tempat yang sangat strategis. Negara kita, negara Indonesia itu berada di dua benua yaitu benua Asia dan juga benua Aus. Selain berada di dua benua, kita juga berada di dua samudra, yaitu berada di Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Selain itu, secara letak geografis juga Indonesia itu mempunyai letak astronomis karena di sini bumi kita ini secara garis khayal itu dibagi menjadi 4 belahan. Belahan bumi utara, belahan bumi selatan, belahan bumi bagian barat, dan juga belahan bumi bagian timur. Secara letak astronomis, negara kita Indonesia itu berada pada di situ 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan. Lalu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pulau-pulau besar di Indonesia. Kalian lihat di situ, ternyata di Indonesia punya beberapa pulau dan kepulauan yang menyusun negara kita. Yang pertama di bagian sini ini ya, yang berada di bagian barat ini yang namanya Pulau Sumatera. Ya. Ini ya, Kak, Pulau Sumatera. Ya. Dia berada di sebelah barat Indonesia. Lalu yang selanjutnya, untuk pulau yang lebih kecil yang dia bersebelahan dengan Sumatera di bagian selatannya ini. Nah, siapa dari kalian yang berada di Pulau Jawa? Nah, di bagian Pulau Jawa ini terdapat beberapa provinsi. Dan pusat pemerintahan kita juga berada di Pulau Jawa ini, yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, untuk pulau yang kita tempati saat ini,
ini. Pulau apa ini? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Pulau Kalimantan. Pulau yang selanjutnya, pulaunya seperti huruf K. Pulau apa ini? Ya, di sini adalah Pulau Sulawesi. Nah, di bagian sini ada beberapa kepulauan. Kenapa Budi kepulauan? Karena ada beberapa pulau-pulau yang lebih kecil daripada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, yang di sini dia membentuk atau saling berdekatan. Jadi namanya kepulauan. Nah, di bagian yang Budi lingkarin merah ini merupakan kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Di bagian sini sebelah dari Pulau Sulawesi, antara Sulawesi dan Papua yang Budi lingkari, di sini ada Kepulauan Maluku. Ya. Lanjut. Di pulau yang lebih besar lagi, di sini ada Pulau Papua. Ya, dari Pulau Papua ini walaupun secara geografis dia luas, tapi di situ hanya ada 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat yang berada di sini dan juga Provinsi Papua. Nah, kita bahas satu persatu ya untuk masing-masing keadaan geografis dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia tadi. Nah, di sini tadi kita lihat ya, ada Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera yang tadi berada di bagian sebelah barat dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, Pulau Sumatera sendiri secara batas wilayah bagian utara itu berbatasan langsung dengan Teluk Benggala, negara Malaysia, dan juga negara Thailand. Di sisi sebelah timur Pulau Sumatera itu batas wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan juga Pulau Kalimantan. Bagian barat ternyata Pulau Sumatera berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, ada di bagian sini, di bagian baratnya pulau. Selanjutnya di bagian selatan Pulau Sumatera berbatasan ini di bagian selatan dengan Selat Sunda dan juga Pulau Jawa. Nah, untuk keadaan alamnya sendiri di bagian sini letak geografis atau secara penampakan, Pulau Sumatera itu di dalam Pulau Sumatera ini itu ada Selat Malaka. Selat Malaka yang ada di bagian sini. Di Pulau Sumatera ini secara keadaan alam itu juga ada yang namanya Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada Sungai Musi, ini yang merupakan ikon dari Provinsi Sumatera Selatan. Lalu ada Gunung Kerinci dan berikutnya ada Gunung Leuser. Kalau secara keseluruhan mungkin kalau ditulis keadaan alamnya sangat banyak ya Kak. Ini hanya beberapa contoh saja. Paham ya? Selanjutnya nah, di sini di Pulau Jawa kita lihat batas-batas wilayahnya. Batas bagian utara sini Kak, bagian sini bagian utara itu ada Pulau Kalimantan dan juga ada Laut Jawa. Di bagian timur, di bagian sini, nah ada Selat Bali dan juga Pulau Bali. Di bagian barat atau bagian sini, Pulau Jawa berbatasan langsung dengan selat. Selanjutnya di bagian selatan itu bagian sini langsung berbatasan dengan lautan lepas, yaitu dengan Indian Ocean atau
Selat atau Samudra Hindia. Berikutnya, untuk keadaan alamnya sendiri. Ya, keadaan alam seperti tadi, secara geografis atau kenampakan alamnya. Kenampakan alam tersusun atas Sungai Bengawan Solo yang berada di Jawa Tengah. Ada Danau Ranu Kumbolo, ini ada di bagian Provinsi Jawa Timur. Ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi, ada Gunung Bromo, ada Gunung Sumbing, dan juga berikutnya ada Gunung Merbabu. Ya, ini untuk keadaan alam di beberapa keadaan alam atau kenampakan alam di pulau. Ini pulaunya kita lihat ya, bagian Indonesia yang berwarna hijau itu ya, yang bagian putih itu sudah negara lain. Kita lihat batas-batas wilayah dari Pulau Kalimantan. Di bagian utara nih kita berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Kita langsung berbatasan di bagian utaranya ya, malah kita langsung berbatasan dengan Malaysia ini Kak, langsung berbatasan. Untuk bagian timur berarti bagian yang sebelah sini, kita berbatasan langsung dengan Selat Makassar karena kita langsung berdekatan dengan Pulau Sulawesi nih ya. Oke, di bagian barat berarti di bagian sini. Di bagian barat Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan juga Pulau Sumatera ya. Berikutnya di bagian selatan kita berbatasan langsung dengan sini, dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa ya Kak. Oke, nah untuk kenampakan atau keadaan alamnya sendiri di Kalimantan itu terdapat Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, ada Danau Bangkau, ada Danau Selulu. Nah ini Danau Selulu itu ada di kabupaten sebelah kita, yaitu di Kabupaten Seruyan. Ada Gunung Raya, satu lagi ada Gunung Kinabalu. Berikutnya Pulau Sulawesi. Nah kalian lihat ini Pulau Sulawesi. Sekarang kita pelajari batas-batas wilayahnya. Bagian utara. Nah, bagian utara Pulau Sulawesi berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan juga dengan negara Filipina. Tapi dengan negara Filipina ini masih dibatasi oleh, untuk bagian timur di bagian sini Pulau Sulawesi langsung berbatasan dengan Laut Maluku dan juga Kepulauan Maluku. Di bagian barat, di bagian sini berbatasan dengan Selat Makassar dan juga Pulau Kalimantan. Di bagian selatan sini langsung berbatasan dengan Laut Flores dan juga Nusa Tenggara Timur. Untuk kenampakan alamnya sendiri, Pulau Sulawesi itu terdapat beberapa kenampakan alam. Ada Sungai Poso, ada Danau Tempe, ada Gunung Kelabat dan juga Gunung Lokon. Berikutnya, nah di sini Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Kalian lihat di sini ada Pulau Bali sendiri, Pulau Bali. Terus di sini ada Pulau Lombok yang nanti akan masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Pulau Sumbawa, nih. Ini ada Pulau Sumba lagi, dan di bagian sebelah sini ini ada Nusa Tenggara Timur yang nanti dia akan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Nah, kita lihat
untuk Bali dan Nusa Tenggara, batas-batas wilayahnya kita lihat. Batas sebelah utara, berarti sebelah atas ini. Ada Laut Bali, ada Laut Flores, dan juga ada Pulau Sulawesi. Untuk bagian timur sebelah sini, itu langsung berbatasan dengan Timur Timur atau negara Timor Leste. Lanjut, di bagian barat, berarti bagian sini ya, itu berbatasan langsung dengan Pulau Jawa dan juga Selat Bali. Di bagian selatan, di sini sama seperti tadi Pulau Jawa, langsung berbatasan dengan laut yang sangat luas atau laut lepas yang disebut Samudra Hindia. Di bagian sini ya, Samudra Hindia. Nah, keadaan alam yang ada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara atau kenampakan alamnya, itu ada Sungai Petanu, ada Danau Batur, ini di Bali, dan juga ada Gunung Agung. Selanjutnya ada Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani ini ada di Pulau Lombok atau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, berikutnya wilayah dari pulau besar berikutnya yaitu ada Pulau Papua. Nah, di bagian Pulau Papua itu nih tersusun atas 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan juga satu lagi adalah Papua. Nah, untuk Papua sendiri kita lihat batas-batas wilayahnya. Batas bagian utara di bagian sini langsung berbatasan dengan lautan lepas atau lautan yang sangat luas, yaitu Samudra Pasifik. Ya, di bagian sini. Di bagian timur langsung berbatasan secara darat dengan negara Papua Nugini. Di sini, nih, negara yang di situ. Berikutnya bagian barat, di bagian sini. Di bagian barat itu langsung berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Di bagian selatan, ini bagian bawah sini, langsung berbatasan dengan Laut Arafuru. Nih, Laut Arafuru, dan juga agak ke bagian selatan sini itu ada negara Australia. Ya. Nah, untuk keadaan alam atau kenampakan alamnya sendiri ada beberapa di sini. Ini hanya beberapa contoh saja. Kalau sebenarnya banyak di sana ya. Nah, untuk kenampakan alamnya sendiri ada Sungai Memberamo. Nih, ada Danau Sentani, dan yang terakhir ada Gunung Jayawijaya. Nah, ini Gunung Jayawijaya ini sendiri merupakan gunung tertinggi di Indonesia dan juga satu-satunya gunung di Indonesia yang di bagian puncaknya itu tertutupi oleh salju. Jadi di Indonesia itu ada di satu tempat yang memiliki salju, yaitu di mana? Di puncaknya sini, Kak. Gunung Jayawijaya ini di puncaknya. Berakhir sudah penjelasan Bude tentang kondisi geografis pulau besar dan kepulauan di Indonesia. Semoga kalian selalu semangat belajar. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan dikirim ke Google Classroom kalian masing-masing ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.